coba kickdown ya. Nah kalau kickdown dia suara ngiknya itu nggak terlalu terdengar. Nah untuk mencapai kecepatan 80 ke atas, nah, itu sangat cepat untuk Evalia. Nah kita buka di harga 97 juta. Ada plusnya Pak Taufik. Apa plusnya? Ini saya baru aja selesai yang namanya perpanjangan. Oh, STNK? Ya. Pajak? Pajak. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat HPdia. Gimana kabarnya Pak? Sudah persiapan buat mudik? Oh, insya Allah, alhamdulillah. Kawan-kawan didukung oleh Mas Ardi dan kawan-kawan sudah mempersiapkan mobil Serena buat mudik. Ya betul Pak. Berapa kilometer Pak sampai tempat? 2.300. 2.300 satu kali jalan. Satu kali jalan. Masya Allah. Pulang-pulang langsung ganti oli mesin. Ya 2.300 ntar belum muter-muter di Samosir Pak. Nah, bener. Ya gimana Pak Taufik? Bisa bantu Pak? Mas Ardi, saya lihat kalau Mas Ardi itu punya barang yang bagus pasti wajahnya senyum, cerah gitu ya? Iya Pak. Kita ada Evalia, Nissan Evalia. Begitu banyak permintaan untuk Nissan Evalia. Ya memang belakangan itu Nissan Evalia lagi tinggi-tingginya Pak harganya. Seperti itu. Nah itu kita dapat harga alhamdulillah lumayan terjangkau dan juga sudah kita perbaiki. Nah nanti akan kita coba presentasikan apa saja yang sudah kita perbaiki dan yang akan kita perbaiki. Jadi belum cukup sampai di sini perbaikannya Pak. Jadi nanti akan ada beberapa poin yang harus kita perbaiki. Oke, Mas Ardi, sebelum kita mulai, ini sudah unit keberapa AHPedia dan AHA Motor itu menjual Evalia? Evalia sendiri dia sekitar ini yang tidak kerekam ya, kemarin kan juga ya, ada banyak yang nggak kerekam. Kurang lebih sekitar 6 unit. 6 unit? Tuh kawan-kawan, 6 unit. Yang matic dan manual sudah? Matic dan manual, matic 5, manualnya 1. Wah, ayo, kemarin saya baca di komentar banyak yang mencari dan... Oh manualnya 2 Pak, karena manual satu ke Balikpapan. Tempatnya Pak Oci. Ekspor? Ya kita ngirim ke Surabaya waktu. Oh, baik kawan-kawan, mari kita lihat review Mas Ardi terhadap mobil Nissan Evalia. Jadi sebelum kita mereview tentang masalah mesin, tentu penampilan menjadi nomor 1 ketika seseorang ingin membeli mobil ya Pak ya? Ya betul. Jika dilihat penampilannya, mobil ini masih gagah ya. Ditambah kalau dia kan tipenya XV Pak. XV itu dia memiliki fog lamp ya di depan 2 kanan kiri. Oh iya. Dan juga grillnya finisher ini dia warnanya chrome Pak. Oh. Jadi dia lebih sporty dibanding yang tipe SV, yang tipe lama ya khususnya ya. Ataupun yang tipe ST. Gitu. Jadi dia udah, kalau yang SV yang terbaru dia udah chrome. Oke. Gitu. Tapi kalau untuk yang tipe ST itu dia masih warnanya abu-abu biasanya. Nah, kemudian untuk mobil ini minusnya tetap ada minusnya Pak. Kayak pemakaian ini kan bodi-bodi pada udah mulai baret ya. Baret Cuman kalau yang pecah kita nggak temukan, hanya saja dia memang baret pemakaian di bawah sini. Oke. Dari sisi depan, kemudian di kap mesin sini ada dekok sedikit. Ini ada kemungkinan jauh dari jangkauan sopir. Di sini dia ada baret-baret, rumput bisa juga ya, nggak sobek. Iya. Kemudian kalau dilihat dari sisi samping, ini ada dekok ya. Oh iya, ini dekok. Nah ini dia masih fungsi teman-teman. Oh ini central lock apa? Itu sudah lock unlock Pak. Jadi kalau kita kan mobil ini XV kan menggunakan intelligent key. Jadi tanpa harus mengeluarkan kunci dan memasukkannya atau memencet remote, ini kita mencet di sini aja dia sudah bisa buka dan ngelock seperti itu. Nah ini Pak Taufik, dari sisi bawah sini ini dia dekok. Nih. Nah ini dia dekok. Tapi kalau untuk yang ini bukan sobek ya, cuman dia kemungkinan besar karena dia nikung posisi belok. Kemudian dia nggak melihat di sini ada batu kemudian. Iya, betul. Tapi ini bukan yang sobek atau pecah, dia dekok saja. Oke. Kemudian dari sisi sebelah belakang sini, nah ini di sini juga ada dekok. Jadi ini pernah bentur, cuman ini nggak sobek, nggak sampai sobek. Termasuk yang di tengah sini. Oke. Ini harus kita katakan karena memang kondisinya sebelum calon pembeli masuk ke area kita atau melihat langsung paling nggak sudah ada gambarannya. Tapi kalau untuk kayak yang pintu-pintu semuanya normal. Sok pintu dia masih berdiri. Langsung menggantung tanpa diganjel. Tanpa diganjel. Nah kawan-kawan. Nah itu area dalam Pak Taufik. Kita lihat dari belakang sangat luas sekali. Kalau untuk lampu-lampu nggak ada yang pecah ya? Buat
keluarga mantap ya. Ya, untuk bisa mudik ya, muat betul, Pak. berapa? Apalagi di atas ada roof monitor. Oke, ada roof monitor. Berapa penumpang nih Mas bisa Ini muat? bisa sampai 7, Pak. 7 ya? Ya. Dewasa bisa ya? 7 Dewasa ya? bisa. Oh iya. Dewasa bisa karena memang dia diperuntukkan untuk mobil keluarga dan niaga ya. Mungkin dari Niaga, teman-teman ada benar. yang mungkin nanti setelah lebaran mau ada proyek Bisnis. untuk Iya. bisnis, itu bisa dipakai untuk ngangkut barang di belakang. Ini double blower Mas ya? Oh ya, ini kalau XT udah double blower, Pak. Di Oh, belakang oke. sudah ada AC-nya juga. Berarti udah dingin ya sampai ke Dingin. belakang ya? Sampai belakang. Oke. Nah, ini di sisi sebelah kanan ini dekok juga. Cuman dekoknya itu bukan yang dekok sampai besar, teman-teman. Hanya seperti kena kerikil-kerikil aja. Oh iya, betul. Kayak gitu. Nah, sama ini. Ini juga dekok sedikit. Cuman sekilas sih tidak terlalu kelihatan ya. Kalau kita nggak memperhatikan secara detailing. Seperti itu. Kalau untuk kayak tabrakan fatal, ini belum pernah terjadi ya. Kita bisa melihat rangka-rangkanya di sini masih komplit semua, teman-teman. Mulai dari lampu, pijakan lampu ke apa namanya fender. Ini juga Mas? Kemudian Baut-bautnya juga masih asli. baut-bautnya juga masih asli. Kap mesin juga belum ada repairan. Nah, itu untuk sekilas bodi. Nah, kemudian dari sisi luar lainnya, kalau dilihat dari lampu-lampu ya, kita langsung IPDM aja sekalian. Oke, baik. Oke. Kita akan ngecek lampu-lampu sekalian. Kemudian kita pencet switch-nya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita off-kan. Kita on-kan lagi. Ini wiper kita hidupkan. Ini low speed, wiper juga udah kita ganti Pak Taufik. Oh iya, Wiper baru aja kita ganti. baru ganti. Ini Cepat ya? high speed ya. Oke. Kemudian kita cek di sini ada lampu kotanya Pak Taufik. Lampu dekat, lampu jauh. Ini kan lampu jauh hidup. Lampu kotanya belum. Nah, ini lampu yang akan kotanya nggak kita hidup. perbaiki ke depan. Jadi lampu kota. Oke. Jadi lampu kota dan fog lamp itu jadi satu, Pak. Oh. Ini Nah, kedengeran nih. ini Magnetasi. magnet AC kedengeran. Ya, betul. Kencang. Nah, motor fan. Motor fan. Oh, motor fan-nya 2 speed. Ya, 2 speed. Bintang semua. Oke, kalau untuk lampu-lampu berarti lampu kota. Kita coba cek yang belakang Pak Taufik. Berarti yang depan masalah lampu. Masalah bolam. Bolam. Kemungkinan karena bolam. Oke. Oke, jadi bolam lampu kita catatkan. Karena di sini juga kelihatan gosong Pak Taufik. Bola lampunya. Nah, ini sih di sini teman-teman bisa Yang lihat. hitam ya? Ya, hitam. Oke. Kemudian kita lihat dari sisi ban. Ah, Kalau dilihat di sini di bannya itu tebal banget ya Pak Taufik ya. Ini masih tebal banget. Cuman ini produksi 2012. Ini sudah sangat tua, jadi kami akan berencana mengganti Oke. ban. Jadi keempat-empatnya kita akan ganti bannya baru. baru 4. 4 standar. Jadi lampu kota ban. Lalu kemudian Jadi langsung beli, kalau beli langsung bawa berarti ya? Karena rodanya... memang diperuntukkan untuk mudik Pak. Ah. Mungkin teman-teman nanti ada rezeki mau mudik dadakan, nah, itu mau bawa mobil bisa. Oke. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke mesin, Pak. Oke. Oke, seperti biasa kalau untuk mesin kita sudah melakukan perbaikan. Jadi mesin ini kondisi kering. Jadi antara cover timing kering, kemudian di antara sambungan transmisi dan juga mesin tadinya kita beli itu dia bocor. Nah, kemudian kita ganti seal crankshaftnya. Nanti akan kita coba insertkan bukti-bukti fotonya. Oke. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kita bisa langsung ngecek ya di oli mesin. Nah, untuk oli mesin Pak Taufik, terbukti ya masih baru ya. Oke. Dia masih kuning, Warnanya masih kuning. masih baru aja kita ganti. Harus Ntar diingatin tuh. Coba. Oke. Nah, itu untuk oli mesin dia masih aman ya, masih baru. Kemudian dari sisi oli maticnya pun juga kita ganti Pak Taufik. Oke. Oli matic kita ganti. Nah, ini untuk pengecekan oli matic sebenarnya harus mesin hidup ya. Nah, tapi ini kita akan coba kondisi oli maticnya saja. Warnanya masih merah. Masih merah dan tidak tercium bau hangus. Oke. Jadi maticnya masih dalam kondisi bagus, Pak. Oke. Oke, kemudian
kita cek dari sisi mounting, engine mounting ini pemilik sebelumnya udah pernah mengganti. Jadi mountingnya baru. Lalu kemudian kita juga kemarin ngecek di area sisi transmisi, mountingnya juga masih kondisi bagus. Kemudian untuk aki sendiri, ini akinya dia masih biru, Pak. Dia masih biru ya. Untuk produksi aki kita cek 2020 ini produksi tahun ini 2020 kalau 2020 untuk penjualannya. Kalau ya? untuk produksinya juga sama 2020 ya. Jadi dia 2020. Jadi 03 itu tanggal 3 bulan 3 tahun 2020. Oke, kemudian kita pindah ke area filter ya, Pak. Dengan kita coba cek filter udaranya. Filter udara bagus karena mobil habis kita cleaning ruang bakar, kita gurah. Bener. Kita gurah, lalu kita perbaiki ada kebocoran seal. Lalu kemudian di area kaki-kakinya, Pak Taufik, itu kemarin kita membongkar rack steer. Rack steernya sudah kita perbaiki. Jadi rack steer ini ketika kita dapat dia kondisinya kocak ya. Kalau lewatin jalan nggak rata dia kocak. Tapi kalau untuk yang kayak busing-busing yang lainnya, busing member, busing lower arm, busing stabilizer, pemilik sebelumnya sudah pernah mengganti. Termasuk support shock yang di area sini, Pak. Baru nih ya? Ya, support shocknya baru. Ini pemilik sebelumnya sudah pernah mengganti. Nah, hanya saja yang sebelah kanan ini pemilik menggunakan Nissan Juke dan X-Trail. Jadi lebih tinggi dia. Lebih tinggi dan lebih tebal. Tapi secara fungsional oke. Kanan harusnya dia kepeng. Dia agak tinggi ya? Ya, seperti itu. Kemudian untuk minyak rem juga kemarin sudah kita kuras. Baru. Nah, kondisinya baru dan juga kampas rem kita udah cek depan belakang. Yang sebelah belakang terjadi kebocoran sebelumnya. Jadi master remnya itu dia kebocoran. Lalu kemudian kita ganti. Kita ganti sealnya, kemudian kita bleeding ulang, kemudian kita setel. Sebelumnya piringan ini, Pak Taufik, ini dia sudah bergelombang piringannya, dan ini sudah kita lakukan bubut ulang ya. Kita ratakan kembali biar tidak ketika dia dipakai untuk kecepatan tinggi di rem dia nggak getar. Oke. Selanjutnya dari minyak rem sudah kita cek, kemudian washer juga udah kita ganti ininya ya, wipernya ya. Kemudian untuk washernya juga sudah kita setel ulang. Hanya saja untuk wiper belum kita isi kembali supaya full. Tapi kalau wiper kita sarankan jangan memakai yang produk berbau sabun. Kalau dia sering makainya sih nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pemakainya dia lama, itu mengakibatkan motor menjadi buntu. Ketika motor menjadi buntu atau mungkin motor macet, itu dia nggak akan mampu menyemburkan air. Baik. Nah, kemudian dari sisi arah radiator juga sudah kita lakukan pengecekan. Dia masih menggunakan water cooling. Jadi kalau untuk radiator nggak ada kebocoran ya. Termasuk dalam motor fan-nya tadi juga kita sudah lakukan pengecekan IPDMR ya, Pak. Tapi secara sistem dia bagus. Kemudian drift bell juga kondisinya masih baik, masih layak. Lalu untuk kompresor AC dia masih memompa dengan baik, dan pipa ini kita pegang masih dalam kondisi ngembun ya, artinya dia belum lama dihidupkan tadi, dia masih kondisi dingin. Oke, mungkin kalau untuk area mesin sudah kita cek, dan kalau kami sendiri sudah tidak ragu lagi, dia dalam kondisi kering dan bagus. Mungkin kita bisa sedikit menengok, Pak Taufik, di area di bawah, di antara mesin sama transmisi. Ini akan kita buktikan dia kondisinya tidak bocor. Ini teman-teman, di antara mesin transmisi dia umumnya kalau misalnya dia mengalami kebocoran sel crankshaft belakang, tepat di posisi ini dia mengalami kebocoran. Nah, kalau untuk kompor steaming depan kita sudah cek dari arah depan maupun samping tadi kita sudah cek, dan dari sini pun kita akan cek dia kondisinya kering. Kalau mesin karbon sama. Oke, kita akan masuk ke dalam, Pak Taufik. Sebelumnya Mas, hidupin dulu. Biar maksudnya saya masuk ke dalam hidupin mobil lah. Ayo. Sama-sama kita dengar. Mobil yang sudah disiapkan oleh Mas Ardi. Saya starter ya, Pak. Oke. Langsung hidup. Suaranya halus, kawan-kawan. Oke, ini baru suara idle. Ya. Tetap akan kita coba gas, Pak. 2000 kita akan RPM. coba 2000 RPM ya.
AC kita hidupkan Pak Taufik. Ini kondisi dengan kompresor menyala, kita gas lagi. Oke. Suara normal. Karena dia menggunakan kompresor baling-baling. Jadi kalau suara kompresor baling-baling ada karakter sendiri. Jadi dia seperti ya kayak gitu. Tapi itu normal. Oke. Ini kita cek kondisi AC nyala Pak Taufik, motor fan langsung hidup ya. Iya. Artinya secara sensor, regulator pressure sensor maupun sensor yang dari mesin, dia kondisinya kondisi baik. Ini kita coba cek di pipa low-nya, ini sudah mengembun teman-teman. Artinya dia dingin. Dan dia tidak membeku. Kalau dia ngepros biasanya ini membeku Pak. Oke. Ya, kita masuk ke dalam atau tidak? Siap. Ini saya depan ya. Kita coba tutup kap mesinnya. Ya. Nah ini ada beberapa barang-barang dikasih tas ini Pak. Oh. Tapi isinya ini sebenarnya kayak apa itu namanya? Buku. Manual. Bukan. Dongkrak, pengunci roda, Oh. kemudian derek di sini. Lalu ini ada Segitiga pengaman ya. Oke. Peralatan sini. Siap. Oke, kita akan coba ngecek apa aja sih di dalamnya seperti ini. Kalau untuk mobil ini di dalamnya karena dia tipe XV Pak Taufik ya. XV itu dia sudah poliponik di sini ya. Jadi dia udah warnanya ada warna ini Pak Taufik. Warnanya udah bukan kuning. Biasanya kan kuning orange ya. Nah itu dia ini lebih bagus dan ini kalau dia kamera mundur dia terkoneksi dengan kamera. Oke. Oke, ini juga fungsi normal, parking sensor juga hidup ya. Ada bunyi. Oke, kemudian di sini ada jadwal penggantian oli. Ini sekarang kilometernya 129.900. Kemudian penggantian oli berikutnya 134.800. Nanti di bulan Juli. Karena sekarang bulan April, 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Kemudian untuk audio, ini yang kemarin kita sudah coba Pak Taufik ya. Ini kemarin kita sudah coba terhubung dengan yang ada di sini teman-teman. Oke. Ini akan coba kita hidupkan CD-nya Pak. Wah, ini kawan-kawan sudah ada 2 layar bagi Ya, pengemudi hanya belakang saja untuk tengah. yang layar ini belum terkoneksi dengan head unit. Jadi kalau misalnya mau terkoneksi dengan head unit harus mengganti head unit. Tapi ini akan coba kita belikan ini Pak Taufik, sejenis kayak soket paralel. Oh, paralel ya. Jadi supaya biar bisa. dia atas kemudian head unit ini atau headrest ini dia bisa nyala. Nah, hidup. Nyala ya? Oke. Nyala kawan-kawan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau upgrade head unit juga bisa. Head unit tadi upgrade dengan yang tipe Android. Itu justru kalau tipe Android dia sudah memiliki tiga output Pak. Jadi ada output sini dan juga headrest. Oh. Seperti itu. Nah untuk mobil ini dia penggeraknya matic Pak Taufik ya. Transmisinya matic. Ini AC kita hidupkan baru aja tadi. Gimana rasanya Pak Taufik? Dingin kawan-kawan. Ini rasanya dingin. Dingin. Ini udah maksimal belum? Belum. Oh. Maksudnya ini ya udah, cuman untuk kipasnya belum ya. Tapi dingin. Ini kita 3 speed. Nah ini Menggigit dingin, dinginnya benar. kita coba blower belakang belum ya Pak Taufik? Iya. Nanti aja kita akan coba Pas ke belakang ya. Nah kemudian kalau untuk yang kayak setir, ini dia belum ada yang mengelupas ya. Jadi biasanya kalau kilometernya tinggi, kemudian pemilik sebelumnya dia nggak ngerumat ya. Ngerumat itu apa ya Pak Taufik? Perbaiki. Pokoknya bersikap bersih ya. Bersikap bersih. Itu dia biasanya pada mulai mengelupas kayak gitu. Tapi kalau untuk yang mobil ini dia kondisinya masih enak dipegang teman-teman. Masih original, masih enak dipegang. Kemudian di sini ada power window. Oh, power window Dia hidup. masih hidup. Kemudian yang sebelah kiri juga hidup. Naik turunnya. Oke. Yang sebelah kanan Otomatisnya hidup ya? hidup, turun. Tapi kalau yang naik enggak. Oh. Ini yang naik enggak. Tapi kalau yang turun hidup. Oke. Gitu. Nah, kemudian Pak Taufik, Ya. di sini ada mirror. Dia udah elektrik. Oh, elektrik ya? Ya, Mirrornya. dia hidup elektrik ya.
Tuh. Hanya untuk melipatnya dia kalau semua Evalia Manual. dia belum oke. retract. Nah, di belakang sini, di samping sini ada real cooler. Jadi misalnya teman-teman kalau belakang nggak mau dihidupkan AC-nya, ya tinggal dipencet saja. Oh. Kayak gitu. Atau lupa ya? Nah, kadang-kadang kan terkena lutut. Nah, sehingga dia coolernya itu nggak nyala tapi mati sendiri. Kemudian di area sini seperti biasa Pak Taufik, ini ada asbak. Kemudian ini ada cigarette lighter, hanya saja untuk sigaretnya udah nggak ada. Yang untuk pematiknya Cas, ya. iya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nambahin cas sendiri bisa. Oke. Seperti itu. Nah, kalau yang tipe-tipe lama ini masih terbuka. Oh. Satu sini masih terbuka. Itu bisa sebenarnya bisa terjual terpisah ya Mas ya? Ya, dijual di desain terpisah nih sama bisa Nissan. dibeli. Tutupnya ini sama ini, Ya. makin bagus lagi mobilnya. Seperti 2014 ya Mas ya? 2014 betul. Nah, kita belum pernah ngejual yang tipe 2014. Iya. Insya Allah nanti setelah ini terjual kita akan Coba cari 2014 ya. Memang harganya masih tinggi sekali Pak Taufik. Oh. Sekarang harganya masih di atas 100-an ya? Masih sangat tinggi sekali. Oke, Mas Ari, seperti biasa ini kan mobil Matic nih. Oh, iya, betul. Saya pengen tahu dong bagaimana respon mobil ini dari air Mungkin parkir. kita langsung tes jalan aja, Pak. Hah? Tes jalan? Iya, gimana? Ayo. Yuk, kita tes Siapa jalan ya. takut? Yuk. Nah, kita lakukan tes jalan Pak Taufik, sekalian kita menilai Nah, kaki-kakinya. Iya, betul. Jadi mobil satu di antara kenyamanannya itu selain kabin yang bersih, kemudian aliran udara atau AC yang dingin, itu termasuk juga dalam sistem kemudinya, seperti kaki-kaki terutama. Saya ada tips Mas Ardi. Gimana, dalam berkendara ya. Oh iya, Dalam berkendara itu kan kita kalau bisa nyaman dan tidak cepat capek ya. betul. Nah, kalau melihat posisi duduknya Evalia Ya, yang duduk seperti ini ya kan, longgar Pak. longgar dan ini untuk jarak jauh tuh enak bawanya ya. Betul, karena dia kondisi sudut tangan ini dari ini ke bawah itu dia enak ya Iya. kondisinya, dan ini juga tetap bisa dilakukan penyetelan Pak Taufik. Oh, penyetelannya bawah. Ya, Oke. naik turun seperti itu. Tapi kalau saya lebih seneng yang paling bawah. Yang paling bawah ya. Kalau tinggi agak ini. Ya, tinggi agak. Mungkin kalau orang yang lebih tinggi lebih enak. Cuma Iya. kalau saya hanya 173 cm, sehingga untuk paling nyaman untuk saya adalah yang paling bawah untuk steeringnya. Oke. Nah, ini akan kita coba cek dia pembagian steeringnya kanan kiri sama atau enggak Pak. Nah, karena ini pengaruh juga ketika nanti kita belok, bermanuver, dan keawetan dari fleksibel klakson yang ada di dalam steer. Iya. Ini kita cek sebelah kanan segini, nanti sebelah kirinya harapan kita segini nih. Kita akan cek. Coba. Pas. Pas ya, berarti kanan kiri Mantap. oke. Siapa yang perbaiki Mas? Mas Anang. Mas Anang itu orang itu Pak, kawan-kawan. Tuh lagi mau tes jalan. Oke, Pak Taufik, bismillah, kita akan coba tes jalan mobil Bismillah. ini. Nah, Saya akan perlihatkan ya, kawan-kawan. Mas Ardi akan pindah ke D. Saya coba tanpa digas. Nah, lihat. Ini saya nggak gas ini. Ini udah jalan masuk. dia. Tapi karena depan ada mobil. Wah, dia respon. Ya, Bagus. respon. Bagus. Tanpa delay ya Mas ya? Ya betul Pak. Kita akan memulai perjalanan keluar AHA Motor itu. Tantangannya adalah polisi tidur. Jadi ini adalah diantara satu ujian untuk mobil ini Pak. Oke, ujian pertama dia kaki-kaki masih senyap teman-teman. Mungkin Pak Taufik yang Saya akan tidak mendengarkan mendemonstrasikan. kawan-kawan kelutuk-kelutuk. Ada kemarin suara, ada nada yang Mas Ardi ajarkan tentang mendengarkan suara ball joint, Ya. suara apa lagi Mas kemarin itu? Reksteer, ya. Nah, pusing ini stabilizer. Iya. Ketika polisi tidur. Nah, ini kan mobil depan ya, kita bisa lihat ya, dia goyang ya. goyang. Termasuk mobil ini. Nah, Tidak ada ketika suara. Goyang seperti ini tidak ada suara. Karena memang pemilik sebelumnya sudah mengganti Pak Taufik. Oke. Hanya kita sempurnakan di setelan reksteernya dan penggantian. Ini turunnya kencang nih katanya. Kita, tidak ada. Tidak ada. Ya. Suara betul? Enggak ada. Enggak ada. Nah, ini coba lihat sekali lagi. Lihat ya. Ya, aman. Mantap, aman. Oke, kita akan coba di ini Pak Taufik ya, nanti di ring road ya. Kecepatannya seperti apa mobil ini? Iya. Ini mesin 1500 ya? Ya, 1500 cc Pak Taufik. 1500 berapa ini ya Mas? Powernya? Powernya 109, 107. Aduh, saya nggak hafal Pak Taufik. Oh, perasaan nggak jauh-jauh sama Grand Lipina ya Mas ya? Iya. Karena dia 1500 juga ya Mas ya? Iya, betul. Nah, ini kita akan ngecek perpindahan gigi. Ini udah berpindah Pak Taufik, nggak kerasa kan? Nggak kerasa? Perpindahan giginya smooth teman-teman, nggak kerasa. Nah, ini Pak Taufik, ketika kita ngelewati jalan keriting kayak gini, nah ini kemarin sebelum kita bongkar reksteernya, itu dia rasanya di setir ini ada ketukan.
Nah itu Bergetar. ya, Oke. ketukan dan bergetar dan rasanya kurang begitu nyaman. Tapi kalau untuk saat ini pavingan jalanan paving seperti ini yang agak sedikit rusak, itu dia nggak sama sekali nggak kerasa di steering. Saya bantu ya. Ya boleh pak. Oh iya benar. Karena kalau itu bergetar sebenarnya ada manfaatnya mas. Apa itu pak? Merontokkan lemak. Bisa. Bicara masalah getaran Pak Taufik. Iya. Ini tadi kan engine mountingnya baru ya. Memang terbukti dia di setir ini dia nggak kerasa getaran mesin ya. Biasanya dia kalau kondisi pecah gitu, getaran setir sampai ke getaran mesin sampai ke Sampai ke setir ya? Ya betul. Oh. Tapi kalau dia di gas nanggung di RPM 1000 sampai dengan 2500. Kalau yang tadi kan dia nggak getar ya mas, tapi ketukan ya? Ya kalau yang kayak gini jalan nggak rata kayak gini, dia lebih ke ketukan kalau rack setirnya dipermasalah. Tapi ini rack setir sudah dilakukan perbaikan. Nah berbicara masalah Matic sekarang Pak Taufik. Iya. Perpindahan Matic ini kan dia di D ya. Masih D ya. Ini dia perpindahannya nggak terasa Pak Taufik. Jadi padahal dia bukan CVT ya? Padahal bukan CVT betul. Tapi memang saya ngegasnya bukan gas yang RPM Oh tinggi iya ya. benar. Tapi RPM yang dilihat RPM-nya 1500-an. Jadi 1500 sampai dengan 2000 itu dia perpindahannya smooth sekali. Hanya saja memang kalau untuk beberapa Evalia itu dia memiliki kelemahan Pak Taufik. Ketika dia perpindahan gigi itu dia terdengar suara ngik ngik kayak gitu. Itu bisa dari sektor one way clutch yang ada di Matic-nya atau mungkin di area penggeraknya. Tapi kita pastikan untuk area penggerak ini dalam kondisi yang baik. Oke. Dan itu meskipun dia bunyi, itu bukan suatu yang gagal produk. Oh. Memang dia seperti itu dari awal ya mas ya? Iya, kebanyakan. Kebanyakan. Memang ada beberapa yang enggak. Tapi kebanyakan bunyi ngik ngik gitu. Khususnya yang Matic. Nah, kita akan coba bagaimana responsifnya Matic dari mobil ini. Ya. Ini kelihatannya Mas Ardi akan belok kanan nih. Iya betul. Tahu. Kita akan belok kanan. Jadi kita akan tes jalan mobil ini di kecepatan ya minimal mendekati 120 aja. Iya. Supaya kita tahu nih remnya getar enggak, kemudian balancing rodanya. Kalau roda pasti akan kita ganti ke depan maksudnya untuk remnya. Tapi paling enggak untuk kayak sporingnya dia narik apa enggak. Tapi lumayan tadi bannya agak sedikit ini mas ya, banyak udah tua ya? Iya kalau tebelnya masih tebel pak. Iya. Tapi tebel itu mungkin dibuat mengecoh mungkin. Cuman secara usia dia sudah tua, tetap kita ingin mengganti karena kita kedepankan untuk keamanan. Iya betul. Ya, ini kan kita coba kickdown ya. Nah kalau kickdown dia suara ngiknya itu nggak terlalu terdengar pak. Nah untuk mencapai kecepatan 80 ke atas, 80. nah itu sangat cepat untuk Evalia. Padahal mobilnya bongsor maksudnya kan hitungannya. Dibanding dengan seperti Serena C26, nah itu dia bodinya mirip-mirip gede-gede, cuman lebih lincah yang Evalia. Ini di kecepatan 100 sampai dengan 110 Pak Taufik. Ini karena belakang kosong ya, kita pastikan belakang kosong. Pak Taufik mungkin bisa ngecek ke belakang HP-nya. Ya, belakang kosong teman-teman. Kosong. Ini akan coba saya rem teman-teman. Oke. Ke depan ya? Ya. Nah ini setir gak getar. Setir gak getar. Karena dia posisi nikung saya harus pegang pak. Iya benar. Tapi setir yang jelas dia nggak getar. Kayak gitu. Nah artinya apa? Piringan atau rotor disc dia dalam kondisi yang baik. Dan ketika kita lari 100 tadi bodi juga nggak getar ya pak. Sebenarnya ban masih bagus balancingnya. Iya masih bagus. Biarpun dia tadi agak sedikit gundul dan meskipun yang satunya tebel tapi dia produksinya lawas. Cuman kalau saya melihat di sini setir ini dia cenderung miring ke kanan. Benar. Ini kemungkinan besar karena faktor ban Pak Taufik. Karena ban yang kanan lebih tebel, sementara yang kiri dia lebih tipis. Jadi mobil itu seolah-olah kalau yang lebih tebel itu kan dia kan beloknya ngiri. Kalau yang kanan tebel sehingga untuk ngimbangi belok ngirinya setir sini jadi belok kanan. Tapi nanti akan kita ganti bannya, kemudian akan kita sporing. Seperti itu. Kalau AC dingin ini Pak. Dingin sekali. AC-nya ini dingin sekali teman-teman. Oke. Ini mungkin karena mobil memang sudah dimaksimalkan oleh Mas Ardi ya. Ya. Saya juga pernah menggunakan Evalia untuk responsif kecepatan tadi sampai 100 ke 110 itu lemot loh Mas Ardi. Agak lama ya. Agak lama. Ini berarti... memang kita kemarin sudah kita cleaning ruang bakar Pak, tapi jadi ruang bakarnya sudah kita bersihkan. Kemudian oli mesin juga sudah kita ganti, oli Matic pun juga sama kita ganti teman-teman.
rem kita bersihkan semua empat-empatnya. Alhamdulillah pemilik sebelumnya memang rutin ganti kampas rem. Kampas remnya juga masih bagus, masih tebal, dan dia kondisinya kampas rem tersebut original ya grade-nya ya. Kemudian dia punya rotor disc saja yang menjadi masalah, karena memang ketika dipakai di kecepatan di atas 100 di rem itu getar. Tapi ini tadi sudah kita buktikan, di rem di atas 100 dia tidak getar seperti itu. Wah, cocok sekali buat kawan-kawan yang sedang mencari mobil keluarga ya. Mobil keluarga, atau juga bisa digunakan untuk niaga. Nah, ini pas untuk kawan-kawan semua, apalagi besok akan ada Lebaran ya, Syawal ya. Kalau ingin melanjutkan silaturahmi dengan keluarga, apalagi kalau keluarganya mengajak lebih dari satu RT ya. Satu RT. Banyak banget 4 orang Pak. Lebih dari 4 orang mungkin daripada sedan ya. Itu better pakai Evalia. Mas, ini tantangan nih. Ini berapa kali putar nih? Satu dia kali, bisa? Pak. Satu kali? Ya. Oke, coba kita lihat kawan-kawan. Nah, Evalia ini dia putaran setirnya 1,5. Oh, nah biasanya sedan ini ya, lihat ya. Sedan ini, ini enak banget nih. Luas tuh, kosong. Wah. 1 kali putar. Jadi perpindahan gigi 1 ke 2 pun juga enak, empuk, enak banget, smooth. Hanya 2 ketiga ada sedikit bunyi ngik. Nah, itu normal. Nah, ini kita kelihatan ya Pak ya. Setirnya ini jadi lebih cenderung miring ke kanan teman-teman. Tapi kalau dilepas dia aman, hanya saja dia miring ke kanan. Nggak narik deh. Siap. Wah, pandangannya luas kawan-kawan. Nyaman. Luas, nyaman. Kemudian AC dingin. AC dingin. Mas, ngomong-ngomong untuk konsumsi bahan bakar Matic berapa Mas? Ya, kalau untuk Matic ini nanti ini baru aja saya riset Pak. Akan kita coba cek ya setelah ini ya. Ini tadi sebelum nikung tadi sudah saya riset. Tapi pengalaman dari customernya AHA Motor itu yang dari Bali, Pak siapa? Pak Leon. Pak Leon itu 119. 117 ya? 117 ya. 117 kawan-kawan. Itu prestasi yang sangat Karena memang beliau kan dari Bali ya Pak ya. Jadi mungkin jarak tempuh yang dipakai adalah tol. Betul ya. Kemudian dia gasnya ya mungkin tipis-tipis. Berapa tuh? 2.500? Ya, RPM? kalau rata-rata pemakaian misalnya dia RPM-nya main di 2000 sampai dengan 2500 itu bisa sangat irit. Seperti apa sih Mas 2000 dan 2500 RPM-nya Evalia kecepatannya? Coba ini kita coba cek ya. Nah, ini dia saya pakai kecepatan 2500 misalnya Pak Taufik. Ya. 2500 ini Ini berapa? Kalau saat ini masih naik. Nah, misalnya 2500 ini udah gak dapat Pak jalannya. Ini saya turunin di 2000 ya. Di 2000 ini kecepatannya 90 km per jam. Ini 2000 pas. 92. Nah, ini 2000 pas. Kayak gitu. Nah, ini dia ada jalan menikung atau putar balik. Terpaksa kita rem. Terus berbicara tadi masalah keiritan ya Pak ya. Coba kita cek rata-rata konsumsi. Nah, kalau untuk ini dia konsumsi baru saja kita riset teman-teman. Itu 10,9. Dia masih bisa dia dalam berapa kilometer ini ya? Nanti kita akan coba sambil ngobrol-ngobrol. Nah, ini 11,4. Ini langsung 11,4. Karena ini average ya teman-teman. Jadi hitungannya adalah rata-rata. Kalau dibilang akurat, iya ketika sudah jalan agak jauh ya, mungkin kita jarak tempuh yang kita tempuh saat ini dari bengkel sekitar 4-5 kilo Pak. Tapi ini baru aja kita riset, nanti akan kita coba sebelum masuk ke bengkel. Itu tadi juga udah Mas Ardi melakukan proses tes ya? Ya. Yang langsung kick down itu kan, itu juga membuat minyak lebih konsumsi lebih banyak ya Mas ya? Lebih banyak. Iya. Ayo kawan-kawan, ini mobil layak untuk dibeli. Dia beda nih, barusan lewat kan ada juga produk APV ya, mirip. Ya, betul. APV beda dengan ini karena mesinnya ada di depan ya. Ya. Sehingga tidak ada bau-bau uap panas ya Mas ya? Uap panas. Kalau biasanya kalau yang lainnya di bawah jok ya Pak ya? Bawah jok ya kan? Di bawah jok dia lebih cenderung kalau untuk servisnya juga lebih sulit. Kemudian untuk ngecek oli mesin juga lebih sulit. Kemudian ada impact atau dampak ketika nanti misalnya AC nggak kita pakai, maka tentu uap dari bawah itu terasa sekali Pak Taufik. Oh gitu?
Iya. Oh. Nah, Nah sekarang 12 km per liter. 12 km per liter. Padahal berhenti ya, bisa naik deh. Nah, ini kan mesin ada di depan, kawan-kawan. Dan itu ruang untuk pengerjaan juga masih luas ya, Mas ya? Oh luas sekali. Luas sekali ya? Valia lebih luas Pak daripada Elgrand Pak. Padahal sebenarnya di luar negeri kan ada model ini untuk diesel ya, Mas ya? Ya. Diesel dan 2000 cc kalau nggak salah. 2000 cc ya? Betul. Tapi Mirip-mirip seperti itu. di Indonesia hanya yang 1500. Ya betul. Makanya kap mesinnya itu isinya sangat luas. Ya, enak, nyaman, dingin. Oh, kalau ini dibawa mudik serius. Ya betul. Nah tapi ini saya malu Pak kalau disalipin Pak. Oh, nah, kita ke depan aja Mas. Ayo. Jadi teman-teman, tentunya kita di jalan bukan untuk maksud untuk ugal-ugalan ya. Iya. Tapi memang kalau saya sendiri bawa mobil itu ya kalau pelan itu ngantuk Pak. Benar, sama Mas. Kalau saya satu lagi, bagaimana memberi ruang kepada teman-teman yang di belakang. Ya betul, karena kalau kita terlalu lama juga teman-teman yang di belakang mungkin. Iya. Dan kita wajib jaga jarak Pak. Benar. Bukan berarti kita nyalip terus yang di depan kita kan pasti kan menjaga jarak dengan depannya. Iya. Ketika kita cepat tapi kita mengambil jarak mereka, ya gitu juga nggak selamat. Iya. 5 cm Mas. Jangan Pak. Yang baik adalah 10 meter. Tuh 10 meter ya. Jadi jangan sentinya dibuang Mas. Ya, meter ya. Jadi 10 meter itu udah jarak terdekat Pak. 10 meter itu. Sebisa mungkin. Jarak aman ya? Ya. Bukan, jarak Itu udah terdekat. jarak Minimal. Ya, jarak minimal itu 10 meter. Jadi kalau bisa ya lebih dari 10 meter. Jadi supaya kita kalau di depan ada terjadi misalnya yang sesuatu yang tidak diinginkan, itu kita bisa mengantisipasi di belakangnya. Oke. Ini remnya juga pakem kawan-kawan. Ya, kita bisa cek rem Pak. Dan saya merasakan ini remnya lembut ya Mas ya? Ya, remnya lembut. Oke, tadi Mas Ari itu nekannya itu smooth. Oke. Nah ini kalau kita nggak jarak tadi kita bisa nabrak pantat mobil orang. Betul. Iya. Seperti itu Pak Taufik ya. Semoga dengan presentasi kita langsung aja Mas ya di sini ya. Kita nggak usah turun lagi. Kita langsung aja buka. Ini gimana Mas? Untuk pembeli ditawar di berapa rupiah ini Mas? Ya kita untuk mobil ini karena HPP juga sedang tinggi-tingginya untuk Evalia ya. Sejak kita bikin video Evalia itu kami rasa kok harga Evalia itu nggak beda ya? Nggak ada yang murah ya? Harganya lumayan tinggi karena memang mobilnya juga enak Pak Taufik. Iya benar. Mobil enak dan muatan belakang teman-teman bisa lihat di sana view-nya sangat luas sekali. Iya. Ini nanti berikut dengan ban yang kita ganti, lampu depan tadi yang mati itu kita perbaiki. Kita buka di harga 97 juta. Ada plusnya Pak Taufik. Apa plusnya? Ini saya baru aja selesai yang namanya perpanjangan. Oh, STNK? Ya. Pajak. Pajaknya baru Pak Taufik. Teman-teman bisa ngecek tuh. Ini bulan April ini baru saja kita perpanjang. Jadi 1 tahun yang akan datang teman-teman nggak usah pusing mikirin pajak. Nah, duitnya bisa dipakai buat ongkos beli bensin. Atau sampai dengan rumah kemudian balik lagi ke tempat asal. Seperti itu. Tuh, 2023 kawan-kawan. Ya. April. Aman. Pajak masih hidup di baliknya Pak. Itu adalah pajak 5 tahunan, yang di baliknya adalah pajak tahunan. Pajak tahunnya ini masih panjang sekali. 9 bulan 4 2023. Nah, ini kita lepas harga 97 juta rupiah. 97 juta rupiah. Ya. Mari. Mobil tanpa PR, ya body seperti yang tadi di awal kita sudah jelaskan, ada dekok-dekok kerikil. Tapi itu pun juga sesuatu kalau menurut saya bukan sesuatu yang mayor ya. Itu. Dan kalau dibilang elektrikal nanti semua dalam kondisi normal termasuk mesin dan kaki-kaki. Dengan kondisi tersebut harapan kita pemilik yang akan membeli ini tanpa PR, jadi pulang hanya tinggal ngisi bensin saja. Oli mesin baru, oli transmisi baru, pajak baru, kemudian AC dingin, luas, suspensi senyap, banyak. Ya, banyak. Pokoknya langsung beli aja lah. Ini kemana Mas untuk menghubunginya? Ya, seperti biasa nomor saya Pak di 081225503467. Oke. Semoga video ini bermanfaat dan bisa buat referensi ke keluarga tercinta, misalnya butuh approval. Iya. Dan jangan lupa kawan-kawan kalau menonton film ini, video ini, ingin nge-share ke sahabat atau saudara yang sedang mencari mobil
keluarga ya. Ya betul. Nah, ayo di-share aja. Silakan di-share. Biar saudara kita juga bisa melihat seperti apa sih Ya, yang sudah diperbaiki dan seperti apa kualitas dari kendaraan itu. betul. Bannya juga baru, Pak. Bannya akan baru. Jadi pas 97 tadi itu sudah termasuk 4 ban. 4 ban. Ban serepnya gimana, Mas? Ban serepnya nanti akan kita pilihkan dari ban utama ini yang masih dalam kondisi bagus untuk Oke. cacat. Siap. Oke, gitu Pak Taufik ya. Jadi semoga video ini bermanfaat dan juga semoga yang akan membeli mobil ini mendapatkan keberkahan dan juga kebaikan karena mobil ini kami rasa tanpa PR. Seperti itu Pak Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.